Kalau secara yuridis formal kan memenuhi syarat ya. Bahkan saya pernah usul dulu, semua mantan presiden tuh nggak usah lagi pakai persyaratan untuk diteliti ulang dan sebagainya. Sudah jadi presiden kan sudah pasti memenuhi syarat ya untuk jadi pahlawan. Tapi silakan saja, kan masyarakat juga yang nanti akan menilai. Silakan aja. Kalau aturan-aturannya memang memenuhi syarat, tapi politisnya bagaimana ya? Sosiopolitisnya kan masyarakat yang menilai. Nanti sudah ada timnya sendiri tuh, biasanya dari Kementerian Sosial nanti diseleksi dalam sebuah tim khusus yang dipimpin oleh Menko Polhukam sekarang. Dulu begitu, saya jadi Menko Polhukam 5 tahun, ya menunggu dari Kementerian Sosial dan departemen lain siapa yang mau diusulkan. Aduh, Republik Indonesia ini unik loh. Apa? Dapat lah, proklamator, bapak bangsa. Terus ini apa? Pahlawan. Lah, tapi kan ya, Mbok, hati-hati loh kalau mau jadiin pahlawan niku loh. Lah jangan gampang dong. Kalau Pak Bung Karno benar pahlawan. Karena saya berani bertanggung jawab. Dia nggak ditahan, dia diisolasi aja. Saya nanya, ini sebetulnya apa? Kalau tahanan mana kertasnya? Supaya saya kalau bisa ngadep kemana-mana. Never. Tidak ada. Kami anak-anaknya, dia katakan diam. Makanya baru sekarang saya buka ini. Hah? Terus kalian mau kejadian begitu lagi? Mau? Nah, jangan bohong. Bapak saya dikasih tap. Bayangkan akhirnya MPR membatalkan. Loh, Bung Karno dibegitukan oleh rakyatnya sendiri katanya, tetapi tanpa pengadilan. Itu keadilankah? Jawab. Ayo semua. Belakangan muncul perdebatan di publik soal polemik pemberian gelar pahlawan. Salah satunya yang disorot itu nama Pak Harto. Nah, bagaimana sikap pimpinan DPR melihat ini, dan apakah ada rekomendasi kepada nanti pemerintah atau misalkan dalam proses pengkajiannya? Pemberian gelar pahlawan kita hormati prosesnya, namun karena ini penting ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang, karena juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan dan lain sebagainya. Namun ya hal itu tentu saja harus dikaji dengan baik dan cermat. Setiap pemimpin, baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara. Dan kita semuanya harus menghargai itu, dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan. Dan pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu juga melalui proses-proses, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa. Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur bagi bangsa dan negara ini. Pak, lihat dinamika saat ini kan, khususnya untuk Presiden Soeharto banyak yang mengecam ataupun tidak setuju gitu, Pak? Ya, biasa dalam negara demokrasi ada pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, saya kira biasa. Tapi yang jelas ini kan ada timnya, para pakar yang juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kita semua harus menghargainya. Saya agak kurang sependapat dengan Bung Refli. Ini tidak ada ukurannya nih, pahlawan di bidang apa, pahlawan di bidang apa, pahlawan di bidang apa gitu. Sudah ada ukurannya di undang-undang dan ada 13 syarat di situ untuk menjadi pahlawan nasional. Memenuhi syarat Pak Harto. Sudah ada ukurannya. Kalau misalnya kita mau fokus pada Pak Harto,
Ya, dia belum pernah dijatuhi hukuman pidana juga. Bung Karno juga belum pernah diadili, belum pernah dia jatuhi hukuman. Iya, Pak Harto itu sudah berhasil lah membangun ekonomi. Dan ini seluruh proses reformasi sejak awal kita nih menjadi semakin jelek bukan semakin baik, kecuali di dalam kebebasan berpendapat. 18 tahun reformasi sekarang ini nggak ada perubahan sama sekali sebenarnya dalam perbaikan ini. Hutangnya lebih banyak. Indeks Gini rasio kita zaman Pak Harto itu kesenjangan kita 0,200, masih agak imbang, masih agak merata pendapatan itu. Sekarang ini per hari ini 0,435 sudah sangat di lampu merah itu. Begini, oleh sebab itu saya kira tidak boleh kita dendam-dendam politik terlalu berlebihan itu. Tidak boleh. Sama, ini orang-orang yang sangat hebat semua, sangat mulia hatinya untuk bangsa ini. Kenapa tidak semua presiden yang pernah menduduki jabatan itu dengan segala jasanya kita anggap pahlawan aja lah. Ini orang baik-baik semua lah, pada masanya diperlukan. Dan segala tindakannya pada waktu itu juga diperlukan saat itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira gelar untuk pahlawan ini sudah melalui proses dan tahapan yang panjang ya. Apalagi beliau-beliau ini memberikan sumbangsih dan kontribusi besar untuk negara. Pak Harto, beliau berkontribusi dan berjasa besar untuk pembangunan, swasembada pangan, dan juga pengentasan kemiskinan. Gus Dur sangat berkontribusi sekali untuk penyelesaian masalah intoleransi, kebebasan untuk menunaikan ibadah, melindungi kaum minoritas, dan juga perlindungan hak asasi manusia. Ya. Aku kok ngelihat negara ini semakin aneh ya, semakin gak ngerti. Orang seperti Soeharto yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung harus membayar ganti rugi 4,4 triliun karena terbukti korupsi melalui Yayasan Super Semar. 4,4 triliun harus diganti oleh Soeharto dan ahli warisnya ke negara, kok malah mau dikasih gelar pahlawan, pahlawan nasional lagi. Dan itu baru dari satu yayasan Soeharto. Padahal Soeharto dan keluarganya punya ratusan yayasan. Dari satu yayasan saja harus mengganti rugi 4,4 triliun. Gimana dengan yayasan-yayasan yang lain? Lah, sudah terbukti nyuri duit negara, duit rakyat, tapi kok malah mau dikasih gelar pahlawan. Kemudian pada zaman Jokowi tahun 2023 sudah ditetapkan ada 12 pelanggaran HAM berat di zaman Soeharto. Dan Soeharto lah yang bertanggung jawab. Dari peristiwa pembantaian 6566, pembantaian Tanjung Priuk, Talang Sari, Petrus penembakan misterius, daerah operasi militer yang ada di Aceh, penghilangan paksa para aktivis, pembantaian dukun santet yang sebenarnya bukan dukun santet tapi kiai-kiai yang ada di Banyuwangi, yang total korbannya ratusan ribu hingga jutaan rakyat Indonesia, yang paling bertanggung jawab yaitu Soeharto, kok malah mau diberi gelar pahlawan. Jadi orang yang membunuh rakyatnya sendiri dari ratusan ribu hingga jutaan, itu mau dikasih gelar pahlawan. Kemudian bagaimana dengan mahasiswa, masyarakat yang menggulingkan Soeharto pada tahun 98? Apakah mereka akan menjadi pengkhianat, penjahat, karena orang yang diturunkan oleh mereka, yaitu Soeharto, menjadi pahlawan? Jadi aku semakin gak mengerti dengan negara ini, semakin aneh. Pencuri duit rakyat, pencuri duit negara, pembantai rakyatnya sendiri, kok malah mau diberi gelar pahlawan.